Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB pada Sabtu 30 Agustus 2025 diwarnai kerusuhan. Meski tidak ada bentrok dengan aparat, massa aksi yang tidak terkendali melempar markas Polda NTB, kemudian berlanjut ke kantor DPRD NTB. Tak disangka-sangka, kantor DPRD Provinsi NTB yang ada di Jalan Udayana, Kota Mataram itu dibakar massa. Dalam waktu singkat, kantor Dewan Perwakilan Rakyat tersebut hangus terbakar. Gedung sekretariat dan pimpinan DPRD NTB ludes. Setelah insiden pembakaran ini, polisi memukul mundur demonstran dengan menembakkan gas air mata. Kepolisian kini memburu pelaku penjarahan dan pembakar gedung DPRD NTB. Namun yang memancing ataupun yang menjadi pemicu utamanya itu adalah dari mahasiswa yang tergabung, itu sudah ada beberapa teror ataupun intimidasi lah gitu kan. Waktu itu di gerbang itu nggak ada aparat? Nggak ada sama sekali. Bukan dari waktu kita datang dia adanya api. Justru dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada api begitu kan. Tidak ada rencana untuk pengusakan dan segala macamnya. Namun situasi di lapangan berbeda. Sebelum kita datang itu sudah ada yang masuk duluan begitu. Dan polisi juga di sana tidak ada yang berjaga itu. Insiden pembakaran kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggemparkan Indonesia dalam aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat NTB pada 30 Agustus 2025. Dan untuk membahas ini saya sudah bersama Koordinator Umum Aksi, Ketua BEM Universitas Mataram, lalu Nazir Huda. Iya benar. Selamat datang Mas. Oke. Terima kasih Bang. Sehat Bang. Sudah rapi sekali penampilan sekarang. Kemarin kena gas air mata nggak? Ya kemarin sempat kena juga sih gas air mata. Oke. Nah, kordum ya di depan ya. Di depan soalnya. Tapi sehat-sehat sekarang ya? Ya alhamdulillah sehat. Tidak ada cacat fisik, kena pukul atau apa? Nggak ada alhamdulillah. Biasanya setiap aksi kan ada insiden dorong-dorongan sama aparat kan? Kalau kemarin gimana? Alhamdulillah ya kemarin ya banyaklah brigade yang lebih di depan begitu kan, yang di depan untuk melindungi pimpinan lembaga yang hadir ataupun yang berada dalam aliansi mahasiswa dan juga rakyat NTB. Oh gitu. Dan kemarin saya lihat terakhir dirimu dipanggil sama gubernur sama beberapa. Benar. Kampus juga manggil. Kalau kampus belum ada panggilan yang secara resmi. Mana ajakan ngopi saja gitu. Ajakan ngopi. Sama wakil dekan. Oh, diajak ngopi. Ngopi ngapain Pak gitu? Untuk ngebahas klarifikasi situasi gitu. Oh, gitu. Tapi sejauh ini tidak ada ancaman, intimidasi? Sejauh ini kalau untuk saya secara pribadi belum ada gitu kan. Namun saya mendapatkan laporan dari beberapa teman-teman dari mahasiswa yang tergabung itu sudah ada beberapa teror ataupun intimidasi lah gitu kan dari pihak kepolisian begitu. Dan saya juga belum tahu teror ini apakah cukup di kepolisian atau dari pihak kampus juga ikut mengintimidasi begitu. Teror seperti apa itu? Didatangi ke rumahnya dan dimintai keterangan. Katanya tadi malam saya mendapatkan informasi juga dari salah satu mahasiswa, yaitu Fakultas Pertanian. Dia katanya diteror dan dicari ke rumahnya. Katanya karena ikut terlibat dalam demonstrasi tersebut begitu. Rekan-rekannya Bang Nazir. Oke. Itu tapi sejauh ini kondisi teman-teman ada dalam tekanan atau dalam proses apa istilahnya di pelindungan oleh teman-teman sendiri atau diungsikan atau gimana? Kalau dari saya pribadi dan beberapa teman-teman pimpinan lembaga itu sudah menjamin begitu kan. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Terusnya saya sebagai Kordom, Ketua BEM Unram, ini menjamin untuk teman-teman yang ikut aksi demonstrasi kemarin. Karena selagi tidak ada tidak ada anarkis yang dibuat ataupun tidak ada kelakuan yang aneh, kita berani jamin begitu kan. Karena kita mahasiswa adalah aksi demonstrasi yang terdidik begitu. Bukan untuk mencari esensi saja gitu, tapi untuk menyampaikan aspirasi gitu. Ada berapa orang kemarin turun pas hari Sabtu itu?
Untuk yang turun, kalau yang di Polda sendiri itu sekitar 1.000, namun ketika sudah long march dari Polda menuju ke DPR, itu banyak yang bertambah begitu. Banyak teman-teman yang bergabung dalam barisan kita waktu long march menuju ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu namanya Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat NTB. Iya, benar. Itu dari elemen apa saja di situ? Kalau untuk aksi demonstrasi yang digelar pada tanggal 30 Agustus kemarin, itu banyak elemen. Ada elemen masyarakat, LSM juga ikut terlibat, dan beberapa elemen mahasiswa ataupun elemen BEM universitas yang ada di beberapa kampus itu juga ikut terlibat dalam gerakan kita kemarin begitu. Jadi makanya nama aliansi kita itu adalah Aliansi Mahasiswa dan juga Rakyat NTB. Rakyat. Okay. Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB. Sorry saya sebut mungkin tadi masyarakat. Ya, ya ini memang gerakan yang tidak hanya mahasiswa ini, karena ada insiden di meninggalnya salah satu driver ojek online itu ya, itu sehingga saya lihat pas aksi itu ada teman-teman ojol juga yang seragam ojol juga itu ya. Itu jadi satu kesatuan atau pisah-pisah itu? Kalau ojol juga kita akan mengundang. Jadi pada saat malam kejadian itu kita mengetahui informasinya sekitar jam 9 dan kita coba mengumpulkan beberapa ojol sekiranya yang senasib lah bahasanya kan, yang mau ikut bersolidaritas, karena kita tidak tahu nih kebengisan ataupun kekerasan aparat ini bisa saja itu akan terjadi di Nusa Tenggara Barat. Nah itu akhirnya yang kita tidak mau. Kita tidak ingin saudara-saudara kita juga yang ada di sini itu menjadi korban selanjutnya begitu. Jadi kita mengumpulkan di malam harinya dan mengajak mereka untuk konsolidasi malam itu. Malam itu, dan langsung pernyataan sikap di depan Polda, tepatnya jam 3 waktu itu. Dan baru sorenya kita konsolidasi untuk menentukan arah gerak ataupun penentuan rancangan untuk aksi demonstrasi begitu. Oke, Bang Nazir, Bang atau Mas atau apa ini? Kalau Bang, Mas aja ya. Bang aja. Bang Nazir ya. Ini Bang Nazir. Bang Nazir. Ini kan sebelum saya ke peristiwa kebakaran itu, hari itu apa yang terjadi sebenarnya ketika teman-teman awalnya orasi di depan Mapolda ya? Mapolda NTB. Itu gimana? Coba bisa diceritakan hari awalnya itu. Kita kan di Polda bersama dengan teman-teman aliansi yang berkumpul di Gelanggang Pemuda pada saat pagi itu. Tepatnya jam 8.30 kita sudah mulai kumpul. Dan kita mulai berjalan itu sekitar jam 10 atau kurang lebih jam setengah 10 begitu. Kita mulai berjalan ke Mapolda untuk menyampaikan aspirasi. Karena yang menjadi poin urutan utama kita itu adalah meminta agar pihak kepolisian ataupun aparat ini berhenti represif ataupun berhenti anarkis kepada masa aksi begitu. Karena kita hanya ingin menyampaikan bahwa kejadian yang ada di pusat ataupun yang ada di Jakarta, kita tidak ingin kejadian tersebut terjadi di sini begitu kan. Untuk keadilan lah ya. Untuk keadilan itu, begitu. Nah, terus abis itu di Polda saya lihat rusuh juga, itu gimana itu ceritanya? Jadi di Polda juga sempat awalnya langsung geruduk atau orasi dulu atau gimana? Awalnya kita orasi dulu kan, dan orasi sebelum kita masuk kita orasi di depan gerbang terlebih dahulu dan meminta untuk aparat kepolisian untuk jangan sampai represif begitu kan, jangan sampai ada tindakan yang berlebihan kepada masa aksi. Karena tujuan kita itu sama, satu, yang pertama solidaritas bersama dengan ojol dan meminta juga sikap tegas dari kepolisian begitu. Jadi pada saat pagi itu kita diberikan masuk begitu kan ke Mapolda. Dan waktu di Polda kita sebenarnya tidak ingin sudah menginstruksikan kepada pimpinan lembaga bahwa kita tidak akan anarkis begitu kan. Kita hanya ingin menyampaikan. Namun yang memancing ataupun yang menjadi pemicu utamanya itu adalah tidak hadirnya Kapolda saat itu. Karena tujuan kita hadir di Polda itu meminta agar Kapolda itu turun untuk menemui kita begitu, bukan atas perantara ataupun perwakilan yang menemui kita. Di sanalah mulai akhirnya ribut antara massa aksi yang tidak terima ketika Wakapolda itu naik ke atas Maukom dan mau menyampaikan
beberapa solidaritas dan juga beberapa komitmennya begitu. Namun tidak diterima oleh beberapa masa yang ada di Saya aliansi. minta Kapolda langsung. Jadi teman-teman itu minta untuk Kapolda langsung, tidak boleh ada perwakilan yang menemui kita karena harus sesuai dengan hasil teknis lapangan begitu. Kalaupun kenapa harus Kapolda? Kan Kapolda bisa mewakili. Karena kita meminta jabatan tertinggi yang harus menyampaikan pernyataan sikapnya, bukan menjadi perwakilan, agar tidak ada pembelaan lagi nanti ketika kita meminta ataupun menuntut pertanggungjawaban ke depannya begitu. Berarti setelah itu teman-teman kecewa dan mulai ribut ya, tegang gitu ya, ribut gitu ya. Nah terus apa yang terjadi setelah itu? Dan pada saat itu kita kembali berkoordinasi dengan pimpinan lembaga bagaimana sekiranya. Namun pada saat berdiskusi kita sepakat bahwa ketika tidak ditemui oleh Kapolda, kita akan bergeser ke DPR gitu. Jadi kita tidak menerima perwakilan untuk menyampaikan komitmen dan segala macamnya begitu. Jadi kita minta hanya Kapolda saja begitu. Makanya setelah itu terjadi gesekan yang tidak bisa diakomodir pada saat di lapangan karena Mokom kita juga diajak maju ke depan begitu. Mokom itu mobil komando. Mobil komando. Mobil komando. Jadi Mokom kita diarahkan ke depan. Oh gitu. Padahal kita sengaja untuk membiarkan mobil komando itu berada tepat di tengah itu untuk meminimalisir adanya pelemparan batu ataupun gesekan yang ada di sana. Namun setelah Mokom itu maju ke depan, barulah terjadi gesekan. Setelah terjadi gesekan sekali, baru kita kondusifkan kembali dan minta teman-teman dari masa yang tergabung dalam aliansi itu untuk kita segera pindah ke DPR begitu. Dalam situasi seperti itu kan, Bang Nazir ini sebagai komandan Kordomnya itu, gimana melihat bisa menenangkan situasi kah? Caranya itu kan udah nggak terkendali, itu gimana, apa yang kamu lakukan di situ? Jadi kita minta ke pimpinan lembaga begitu kan, karena masa yang cukup banyak juga dan banyak elemen atau lapisan masyarakat yang tergabung. Jadi cara kita untuk mengkondusifkan itu adalah meminta pimpinan lembaga secara langsung yang turun untuk mengkondusifkan masa-masanya mereka begitu kan. Tapi saya lihat beberapa teman-teman itu berusaha menghalau tapi udah nggak terkendali itu. Karena udah lempar kaca itu. Itu sesuai skenario atau tidak, atau di luar? Kalau anarkisme kita tidak ada perencanaan untuk merusak segala fasilitas umum gitu. Karena seperti yang sudah saya sampaikan waktu sebelum-sebelumnya juga di waktu konsolidasi ataupun di waktu Teklab, kita adalah aliansi mahasiswa dan kita harus mencerminkan mahasiswa itu sendiri sebagai kaum intelektual begitu. Jadi tidak ada rencana untuk pengusakan dan segala macamnya. Namun situasi di lapangan berbeda, pasti akan sedikit berbeda dan mengundang banyak sekali amarah begitu kan, dan akhirnya meledak di Polda begitu. Dan ya itu tidak bisa dikontrol juga gitu kan karena saking banyaknya masa. Gerbang sampai tulisan polisi itu dihancurkan. Itu kondisi masa atau masa aksi yang kamu pimpin itu udah dalam seperti apa sih kondisi psikologinya, dalam artian kita coba baca kenapa semarah itu sih masyarakat atau aliansi ini. Jadi kenapa sampai sebenarnya teman-teman aliansi ini sudah terlalu marah begitu kan. Yang pertama menjadi faktornya itu adalah sebelum kita turun aksi demonstrasi ataupun bersolidaritas untuk bersama dengan Afan Kurniawan, salah satu ojol yang meninggal dunia di Jakarta itu, kita sempat aksi demonstrasi juga begitu. Dan seringkali beberapa aksi demonstrasi sebelumnya kita selalu dihadapkan dengan represivitas, dengan omon-omon begitu kan. Ketika tuntutan diterima itu tidak pernah ditindaklanjuti begitu, hanya diteruskan. Bentuk konkret tindak lanjutnya nggak diperlihatkan gitu ya. Jadi tidak ada pernah bentuk konkret yang secara nyata bahwa tuntutan dari teman-teman aliansi ini sudah disampaikan ataupun sudah disampaikan ke pusat begitu. Itu yang memancing ataupun menjadi pemicu utama. Artinya memang udah kondisi kesel juga dengan situasi yang background cerita
di ojol, kemudian tuntutan sebelumnya juga itu. Nggih, benar. Nah, setelah itu teman-teman geser setelah dari Polda, habis itu tidak ada, kan pengerusakan di markas polisi. Nggih, benar. Tidak ada polisi mukul balik gitu waktu itu? Waktu itu tidak ada, syukurnya tidak ada polisi yang membalas ataupun memukul balik lah. Itu lumayan terprovokasi juga. Kalau kondisi normal biasanya mereka terprovokasi kan? Biasanya kan mereka terprovokasi juga. Namun alhamdulillahnya masyarakat kita masa kita yang tergabung dalam aliansi justru lebih banyak kena sama lemparan batu teman-teman sendiri gitu kan. Iya, gitu ya. Jadi tidak ada yang polisi hari itu tidak ada nyerang. Tidak ada nyerang balik. Nah, habis itu teman-teman geser ke DPR. Untuk geser ke DPRD provinsi gitu. Nah, ceritakan apa yang terjadi di perjalanan sama di DPR itu. Jadi langsung dari Polda ngamuk lagi bakar gitu, seperti itu atau gimana? Jadi waktu di perjalanan kita kan long march jalan bersama dengan massa aksi menuju ke gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sambil bernyanyi dan juga sambil menyampaikan orasi ilmiah lah sambil berjalan. Dan pada saat kita berjalan dan Moko mengambil alih komando kembali di depan massa aksi, jadi kita jalan samaan dan menutup akses jalan begitu kan. Tidak ada ya dari Polda. Dari Polda. Itu berapa lama itu? Kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. 20 sampai 25 menit ya. Berapa kilo ya? Nah, kurang tahu untuk berapa kilonya. Kita googling aja ya. Tapi sekitar 20 menit lah sampai DPR. Sampai DPR. Cuman kita juga berhenti di depan Islamic Center, di depan gerbang untuk merapikan barisan kembali, untuk membuat bordir agar tidak tidak adanya penyusup yang masuk begitu kan, untuk memprovokasi gerakan begitu. Barulah akhirnya kita rapikan barisan terlebih dahulu. Korlap mengambil alih untuk menyusun barisan yang rapi untuk bisa kita menuju ke DPRD provinsi. Nah, pada saat baru sampai di DPRD provinsi dan baru sampai di gerbang sebelah selatan, itu kemarin kan sempat rusak juga begitu kan. Nah, kita baru sampai pertama itu ya. Iya, benar. Terus nyampe di sana udah ada beberapa titik seperti di depan gerbang tengah itu sudah ada api, sudah ada nyala api begitu. Dan di pos itu nyalain teman-teman atau itu di luar dari aliansi, itu di luar dari aliansi. Tapi ada masa di situ. Ada masa dan di depan gerbang sama di pos satpam itu sudah nyala api begitu. Jadi begitu kita sudah mau memasuki gedung DPRD, saya minta kepada Korlap untuk parkir mokomnya itu di depan gerbang utama. Cuman kita tidak berani mengambil terlalu banyak risiko karena ada api di sana. Jadi kita menahan diri dulu di sana. Di gerbang yang selatan. Di gerbang selatan, pas di depan gerbang selatan, di bawah pohon itu. Jadi di sana. Waktu kita ngelihat di dalam di gedung utama itu sudah ada asap yang keluar begitu. Jadi sebelum kita datang itu sudah ada yang masuk duluan begitu. Dan polisi juga di sana tidak ada yang berjaga itu, tidak ada yang menjaga jalannya aksi demonstrasi pada saat. Berarti sebelum kalian datang api sudah nyala. Sudah ada yang nyala di beberapa titik begitu. Tapi belum sebesar itu. Belum sebesar itu. Makanya setelah kita berdiskusi kembali, apakah kita akan menyesuaikan dengan hasil dari teknis lapangan yang sudah kita susun, yang sudah kita sepakati atau tidak. Cuman waktu itu saya meminta kepada Korlap jangan sampai ada yang masuk ke dalam. Karena akan membahayakan teman-teman massa aksi juga begitu kan. Karena dalam kondisinya sudah ada asap yang keluar, sudah ada api yang terlihat dari luar. Jadi kita tidak masuk ke dalam. Sebenarnya tujuan kita kan untuk menduduki kantor DPR begitu, menduduki di rapat paripurna di gedung di ruangan rapat paripurna. Masuk ke situ. Dan membacakan, kalaupun tidak ada yang menemui kita akan membacakan pernyataan sikap di sana. Di dalam gedung itu. Di dalam gedung. Itu settingan awalnya. Itu yang menjadi susunan awal kita. Namun saat sudahnya sampai di lapangan, tiba-tiba api sudah nyala, jadi kita tidak mau mengambil risiko yang terlalu cukup banyak begitu kan. Tiba-tiba keluar banyak orang yang tidak kita tahu dan yang tidak kita kenal dari aliansi itu keluar begitu kan, ngebawa dan juga
menyalakan api-api lagi begitu kan. Dan kita sempat mencoba untuk menertibkan dan itu tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikondusifkan. Terbawa suasana gitu ya. Ya benar. Itu saya lihat kan di video itu ada yang lempar, ada yang itu kan dari teman saya lihat itu mahasiswa aliansi atau di luar. Kalau itu di luar dari aliansi, karena kalau di aliansi pasti kita long march bersama begitu kan, jalan bersama dari Polda, dan ada juga yang bergabung saat di Islamic Center begitu. Jadi tambahan. Jadi pada saat sudah mulai lempar-lemparan lagi di dalam, kita minta pimpinan lembaga yang membawa masa aksi, masa-masanya, anggota-anggotanya, kader-kadernya untuk mampu mengkondusifkan anggota-anggotanya agar tidak ikut terprovokasi begitu. Tapi saya lihat gerbang juga dihancurkan, dihancurkan kan, kondisi tidak ada polisi gitu kan. Kemudian gerbang utama ya, kemudian sampai di lobi utama yang biasa ketemu dewan itu, di sana udah ngumpul dan ada api. Saya lihat video itu yang bikin saya kaget, tapi belum kebakar. Kebakar semua benar. Nah, dan itu saya lihat ada yang juga ngelempar kaca ruang pimpinan gitu kan. Benar. Itu dari teman-teman mahasiswa yang terprovokasi dengan kondisi atau itu dari luar gitu? Ada sebagian dari mahasiswa yang ikut terprovokasi juga gitu kan, karena namanya amarah begitu kan. Iya kan, dari Polda sudah gini juga sudah kan, panas begitu kan, suasananya sudah panas. Jadi ada beberapa, namun yang memulai bukan dari aliansi kita, yang memulai adanya anarkis ataupun kegaduhan di sana, pembakaran segala macamnya, itu bukan dari mahasiswa. Begitu. Siapa dia itu kalau gitu? Nah, sejauh ini kita masih mencoba mencari tahu siapa. Tidak tahu lah ya. Iya benar. Tapi bukan dari masa teman-teman lah gitu ya. Iya benar. Itu mereka itu yang Bang Nazir tanda nggak orang itu? Siapa dari kelompok manakah? Ada koordinasi nggak gitu kan maksudnya? Kalau waktu sudah nyampe di sana kan sudah rame kan. Sudah nyampur. Jadi kita tidak tahu mana akhirnya yang memulai, mana yang cuma ikut-ikutan ataupun yang terprovokasi begitu. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang terprovokasi sama mana yang memulai begitu. Berarti sampai gedung itu terbakar itu berapa lama ketika Anda datang itu sampai gedung DPR itu sampai hangus lah gitu? Itu berapa lama jarak waktunya? Kalau itu juga menjadi kecurigaan kita kan, karena pasti yang akan menjadi sorotan itu adalah gerakan mahasiswa hari ini, terusnya yang di NTB gerakan dari teman-teman mahasiswa. Namun pada saat di lapangan itu kurang lebih sekitar 15 menit itu apinya sudah mulai naik begitu. Dan di sana otomatis kan bukan dari waktu kita datang dia adanya api, justru dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada api begitu kan. Terhitung cepat ya? Terhitung cepat karena gedung yang kita estimasikan itu cukup besar dan besar banget dan apinya cepat sekali naik ke atas begitu kan. Iya. Itu yang menjadi kecurigaan kita sampai saat cukup ini. Dengan bom molotov nggak itu atau ada bom molotov di situ yang kalau yang saya lihat ada beberapa bom molotov juga yang dirakit untuk membuat itu, untuk membakar gedung itu. Cuman yang menjadi kecurigaan juga kan, saya belum bisa memastikan ini gitu kan. Apakah ada bahan peledak yang lebih dari bom molotov? Karena kalau misalkan bom molotov nggak secepat itu juga begitu, nggak secepat itu karena ya bisa kita hitunglah reaksinya kalau bom molotov kan pasti butuh waktu, apalagi bom molotov itu pasti akan di satu titik begitu kan, kalaupun hanya bom molotov. Tapi ini ada bahan bakar yang itu sekiranya cepat ataupun sensitif. Dugaan. Kecurigaan sih deh. Kecurigaan saya karena nggak jauh dari waktu kita nyampe di lokasi di depan DPRD itu sudah ada asap dan baru kurang lebih sekitar 15 menit itu sudah naik apinya begitu. Dan itu yang 10 sampai 15 atau 10 sampai 15 menit begitu. Dari nyampe di gerbang selatan itu kemudian tiba-tiba sudah kebakar. Habis itu masuk lempar-lempar. Baru itu kebakar gitu. Benar. Waktu itu di gerbang itu nggak ada aparat. Nggak ada sama sekali di gerbang. Nggak ada yang Bang Nazir lihat. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman informasi dari teman-teman itu katanya aparat berada di satu titik. Cuma saya belum tahu, belum memastikan karena saya nggak masuk
ke dalam untuk mencari tahu. Kalau dari video yang saya lihat sih ada di bagian utara sih, yang di dalam cuman di bagian utara. Saya lihat dari video itu aparat dengan lengkap itu di bagian utara, cuman tidak di gerbang utama. Saya kan tidak di lokasi juga, nggak tahu situasi seperti apa. Apakah saya kira dulu udah dipukul mundur kemudian menyerah terus mahasiswa masuk lempar gitu. Kalau waktu itu kan kalau saya sebagai Kordom fokus di masalah pengkondusipan massa kan gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak ngelihat situasi lapangan di mana posisi polisi dan segala macamnya begitu. Saya fokus untuk bagaimana akhirnya mengkondusifkan kembali. Begitu lihat api, menenangkan masanya ya. Jadi benar. Nggak ikut ngelempar. Nggak ikut ngelempar. Oh gitu. Cukup di depan Mokom saja untuk mengantisipasi teman-temannya. Waktu api Mokom di gerbang selatan. Masih di gerbang selatan. Terus tapi beberapa vandalisme kan juga saya lihat ada apa istilahnya itu yang coret-coret. Oh ya benar. Itu dari teman-teman atau luar? Itu ada beberapa dari teman-teman juga, dan ada beberapa dari orang luar juga yang kita tidak kenal, karena rata-rata banyak yang pakai masker ataupun banyak pakai slayer begitu kan. Itu yang membuat saya juga selaku Kordom dan teman-teman pimpinan lembaga ndak cepat menandai orang gitu kan, ndak cepat menandai siapa kira-kira orang ini gitu. Kita yang 100-an aja susah kan. Iya benar Bang. Posisi seperti itu, tapi masih tetap menghimbau teman-teman waktu itu. Iya tetap. Ada tapi yang banyak masuk atau kena lempar nggak waktu itu? Kalau di DPR sendiri itu nggak ada kalau untuk yang kena lempar segala macam, karena tujuan sasarannya itu adalah gedung semua kan. Gedung semua, dan itu diberikan luasa begitu, tidak ada yang mengamankan, tidak ada yang yang menjaga begitu. Jadi mereka leluasa. Namun yang lebih banyak korbannya itu karena tembakan gas air mata begitu. Setelah kebakaran terjadi. Jadi kita waktu kita berdiskusi kembali bersama dengan pimpinan, tepatnya di belakang Mokom, tiba-tiba beberapa TNI sudah mulai masuk di barisan begitu kan, dan ada juga yang hampir mau membantu kita mengkondusifkan begitu kan. Namun kita menolak bahwa tidak boleh ada keterlibatan militer di dalam demonstrasi kita begitu kan. Kita menolak. Pada saat belum kita selesai berdiskusi dan menentukan sikap untuk selanjutnya, tiba-tiba gas air mata sudah ditembak begitu. Dan itu pukul berapa itu? Itu sekitar pukul 12 lebih 20-an kayaknya. Itu kebakaran terjadi. Kalau kebakaran itu sekitar 12 lebih 15. Dan ya kurang lebih beberapa menit setelah itu baru tembakan gas air mata untuk memukul mundur kita gitu. Habis itu kan saya lihat ada juga yang bawa, sebelum kebakaran besar ada yang bawa TV, bahkan ada yang katanya menyelamatkan foto Maulana Syekh itu. Itu gimana itu ceritanya? Jadi teman-teman masa aksi ini juga kan kepencar dan terpisah pada saat di situasi lapangan, dan mereka ada yang mengamankan dan juga ada yang beberapa yang membawa pulang. Cuman kita tidak tahu siapa saja yang membawa pulang begitu kan. Kita lagi berkoordinasi juga, dan sempat berkoordinasi kemarin dengan pimpinan lembaga untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang dibawa oleh teman-teman ataupun anggota dari aliansi kita gitu. Sudah dicek ya? Kita lagi memastikan kembali. Jadi kita mau bertemu dengan pimpinan lembaga untuk memastikan kembali ada apa tidaknya orang ataupun massa yang membawa balik. Penjarahan itu tidak ada di skenario kan? Aksi? Tidak ada juga begitu. Berarti hanya aspirasi kemudian pulang gitu sikap, ya? Gitu ya. Dan sikap, oke. Nah, dengan kondisi rekonstruksi ini, menurut Bang Nazir ini, apakah aksi ini ada penyusupnya yang tadi menurut Sida? Saya rasa sudah pasti ada penyusupnya, karena begitu banyaknya massa yang tidak bisa kita tandai satu persatu dan tidak bisa kita kenal satu persatu ketika di situasi lapangan, dan itu akhirnya yang memprovokasi. Karena di sana banyaklah massa ataupun anggota yang ikut terprovokasi juga, akhirnya ikut masuk juga mengambil barang dan
ada juga yang merusakkan di tempat, ada yang membakar di tempat, Hmm. dan ada juga beberapa yang membawa pulang. Namun dari beberapa saya lihat videonya, itu bukan bagian dari masa aksi Masih. begitu. Ada juga saya lihat anak-anak berpakaian seragam pramuka. Oh ya. Itu bagian aliansi atau di luar masa tambahan atau gimana? Kalau teman-teman SMA ini kan dia ikut-ikutan Oke. begitu. Jadi tidak tergabung dalam aliansi karena Melihat di jalan mungkin dia ikut. ikut. Karena kebetulan pas waktu kita long march itu juga mereka baru pulang karena hari Sabtu. Oke. Jadi pas jam 12, jam 11, jam 12 itu mereka pulang, ngeliat rame-rame Ikut. dan ikut FOMO-FOMO gitu kan. Di TikTok udah rame, di Instagram udah rame. Jadi ikut-ikutan akhirnya mereka. Oh gitu. Dan Jadi itu juga yang tidak pernah diajak juga di sejak awal kan? Jadi kita tidak pernah mengajak juga mereka untuk cuman ikut lihat rame ikut sini ya. Ikut gitu kan karena Iya. namanya siswa gitu kan. Iya. Masih darah muda kan? Iya benar. darah yang berapi-api. Oke, berarti ini di luar dugaan Sida juga aksi akan sampai bakar gedung sebesar itu. Iya benar. Pernah kepikir nggak malam itu pas? Kalau malamnya kita waktu setelah teklap kita tidak pernah memikirkan ataupun sampai merencanakan untuk membakar gedung tersebut gitu kan. Maksudnya secaos itu kah? Kan ada bayangan kan besok pasti caos gitu kan. Cuman kepikiran nggak gedung itu kebakar? Justru yang lebih saya kepikiran itu adalah chaos bersama dengan aparat. Itu yang lebih saya utamakan. Jadi mitigasinya saya lebih persiapkan untuk bagaimana akhirnya nanti mitigasi teman-teman yang kena pukul dan kena tembakan gas air mata begitu kan. Jadi kita sudah susun skema. Tim medisnya ada? Tim medisnya sudah kita siapkan juga begitu. Tapi nggak ada yang dipukul kan? Dan nggak ada yang dipukul. Dan kebanyakan banyak yang pingsan karena gas air mata itu aja gitu. Oh iya. Pingsan ada beberapa yang pingsan. Mahasiswa, mahasiswi? Rata-rata mahasiswi. Yang perempuan gitu. Karena lari juga kan. Tapi salah semua, selamat semua ya? Alhamdulillah sejauh ini selamat semua. Oke. Untuk masa aliansi gitu. Siap. Oke, Bang Nazir, cukup ceritanya yang untuk kisah 30 Agustus itu. Saya mau tanya, sebenarnya yang intinya juga ini tuntutan teman-teman ini, aksi ini apa sih yang dituntut, yang diharapkan, targetnya lah? Yang pertama, kenapa sampai kita ke Polda Nusa Tenggara Barat, itu yang pertama membawa tuntutan agar meminta kepada Kapolda itu menyatakan sikap bahwa di Nusa Tenggara Barat tidak boleh adanya terjadinya represivitas ataupun tindakan intimidasi kepada demonstran ataupun masa aksi begitu. Sebelum aksi ataupun pasca aksi begitu. Karena sering kita mendapatkan laporan begitu kan, belum aksi tiba-tiba sudah diteror. Setelah aksi tiba-tiba tidak pernah ngapa-ngapain tiba-tiba diteror dan segala macamnya. Itu yang kita tidak mau begitu kan. Melemahkan psikologi teman-teman mahasiswa untuk mampu menyampaikan aspirasinya begitu. Asal kan ada yang aksi 30 Agustus itu kan ada 6 butir tuntutannya. Iya bang. Satu tolak KUHP, KUHP ya, revisinya. Kemudian intimidasi, represivitas itu ya. Itu gimana itu? Sebenarnya RKUHP ini kan saya pikir tadinya hanya soal isu DPR. Oh iya. Yang kebaca kan gara-gara DPR naikkan tunjangan. Iya. Kemudian itu yang membuat marah gitu. Ini banyak tuntutan juga itu. Sebelumnya kan sempat kita aksi juga pada tanggal 27 ya kalau salah, di hari Rabu. 12 tuntutan itu ya? Iya, yang 12 tuntutan. Jadi kita juga saya bawa catatannya ini. Ya. Saya kutip dari Tribun Lombok. Jadi yang pertama tuntutan kita itu adalah menolak RKUHP. Karena ya walaupun RKUHP draft rancangan undang-undang RKUHP ini belum keluar, tapi yang menjadi ketakutan kita itu adalah memberikan sedikit kebebasan untuk masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi ataupun dalam berdemonstrasi. Karena di sana selain dari pembahasan yang secara tertutup, pembahasannya juga yang terlalu singkat dari Komisi 3. Itu yang membuat ketakutan di antara kita yang dari mahasiswa, nanti takutnya kita justru
akan terus-terusan dihadapkan dengan aparat. KUHP begitu. yang dulu sempat heboh itu kan. Ya benar, benar. Sekarang malah nggak kedengeran kemarin itu. Yang Ya. saya tahu hanya DPR naikin tunjangan, Ya, benar. rakyat marah gitu kan. Apalagi ada kasus driver ojol yang meninggal dunia. Ya, benar. Gitu. Jadi menurut teman-teman ini yang utama malah di urutan-urutan itu di baik yang tanggal 27 maupun hari Sabtu RKUHP ini yang ada di poin utama begitu. Benar. Ini belum banyak ditahu, ini kan kita malah sibuk sama pembakaran gedung DPR kan. Ya benar. Ya. Menurut teman-teman gimana itu isu KUHP ini? Apakah ini yang pembacaannya lah? Kalau pembacaan kita kan kita sempat bersurat dengan beberapa NGO lah ya. Dan kita sempat berdiskusi juga dengan teman-teman yang ada di nasional bahwa apa sekiranya yang akan terjadi ketika RKUHP ini disahkan begitu. Karena tidak ada transparansi, tidak ada keterlibatan publik ataupun tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan ini. Karena kita rasa bahwa rancangan apapun bentuk rancangan undang-undang itu harus melibatkan masyarakat ataupun melibatkan publik begitu kan. Ibaratnya kita yang beli sendal, kita yang make begitu kan. Ibaratnya undang-undang itu kita yang akan make begitu kan. Jadi jangan sampai mereka yang menyusun undang-undang tapi kita yang memakai gitu kan. Jadi ukurannya pasti berbeda begitu kan. Siap. Itu yang menjadi sangat ketakutan. fundamental bagi kawan-kawan ya. Iya benar. Karena mengatur hidup kita semua kan. Iya benar Bang. Dan kita memberikan yang tadinya berbuat salah, tadi wajar bisa jadi salah kan. Iya benar. Bisa-bisa nanti kita dijemput paksa gitu kan di kos segala macam. Termasuk nanti siapa podcast bisa ditangkap kita kan. Iya benar Bang. Iya itu kebebasan berekspresi ya itu ya bagus. Ini intinya ini dari gerakannya ini kan tadi itu insiden yang membuat kita lupa dengan substansi fokus. Karena Mahfud MD kan fokus ke tujuannya kan. Iya benar. Fokus ke tujuan gerakan ini gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ada permintaan untuk mencopot Kapolri. Itu kenapa? Ya sebenarnya kalau kita lihat di situasi nasional ya, dari DPR ini harus bersikap tegas untuk bersurat ke nasional ataupun ke presiden dan juga ke DPR RI untuk segera mencopot Kapolri begitu kan. Karena tidak ada sikap tegas begitu. Ketika insiden itu terjadi, dia hanya memberikan permintaan maaf saja begitu kan. Tidak ada sikap tegas bahwa dia akan langsung menghukum ataupun memberikan sanksi kepada anggotanya yang yang melakukan kejadian tersebut begitu kan. Karena ini berbicara tentang nyawa begitu kan. Oke, yang ini terkait dengan kasus ojol itu ya? Ya benar. Berarti termasuk tuntutan keempat itu terbuka untuk terbuka untuk masyarakat secara untuk publik. Proses peradilannya gitu. Peradilannya benar. Karena melibatkan 6 atau berapa anggota itu ya? Sekitar 7 anggota. 7 anggota ya? Benar. Yang terlibat di situ. Namun sekarang sudah ditindaklanjuti begitu kan. Namun kita belum tahu prosesnya sudah sampai mana begitu kan. Bisa saja di atas ini kompromis. Karena sering sekali seperti itu. Ketika ada masalah, yang atas ini selalu kompromis begitu, tidak pernah transparan hukumannya apa, sanksinya apa dan segala macamnya begitu. Tantangan kan bagi Polri ketika memproses anggota sendiri. Iya kan? benar. Konflik of interestnya pasti tinggi kan. Oke benar. Siap. Dan itu kalau nggak transparan bisa lolos ya. Iya benar. Oke, yang kemudian 5 meminta Kapolri apa tadi ya? Kelima, Kapolri bebaskan aktivis. Oh iya, membebaskan seluruh banyak yang aktivis. ditangkap ya kemarin pas demo pertama itu. Ya, jadi mulai dari gelombang pertama dari aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus itu sekitar 300 mahasiswa dan itu terus bertambah setiap jamnya, setiap bertambah. Dan informasi terakhir itu sekitar kurang lebih 400 pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat yang ditahan di sana. Dan dikumpulkan di Polda Metro Jaya begitu. Jadi itu yang kita minta bahwa di setiap daerah dan di beberapa daerah juga sama juga kejadiannya. Banyak masa-masa aksi demonstrasi yang ditahan di Polda gitu. Itu yang kita minta untuk segera bebaskan. Karena mereka hanya ingin menyampaikan aspirasinya begitu kan. Karena di tanggal 25 itu kan masih gejolak ataupun gelombangnya itu masih baru mulai memanas begitu. Siap. Berarti ini minta dibebaskan. Kemudian terakhir malah baru
ketemu isunya yang permintaan supaya DPRD isu DPR ya termasuk kenaikan tunjangan dan sebagainya itu benar, kan. Bang. Ya, itu gimana menurut teman-teman? DPR ini sekarang jadi sasaran ini. Nah, itu sebenarnya menurut teman-teman apa yang terjadi dengan DPR menurut penilaian teman-teman aktivis mahasiswa? Ya, karena di situasi per hari ini kita akan dihadapkan dengan situasi krisis begitu kan. Selain dari situasi efisiensi yang kita rasakan di dalam kampus ataupun di luar kampus begitu, Bang. Jadi kita sangat menyayangkan begitu ketika adanya tunjangan ataupun penambahan tunjangan untuk DPR itu sendiri. Karena itu pasti akan apa ya? Akan menyiksa rakyat-rakyat yang ada di bawah begitu kan. Karena sudah sudah dicekik sama pajak lagi gitu kan. DPR ini mau dinaikkan tunjangan dengan situasi sekarang efisiensi begitu. Situasi efisiensi di mana beberapa program utama dari presiden itu sendiri itu yang harus menjadi prioritas begitu. Bukan masalah pendidikan, tapi ini masalah program prioritasnya presiden begitu kan. Kita minta sebenarnya agar DPR ini juga bisa bersikap tegas begitu kan di situasi per hari ini, di situasi krisis ekonomi, di situasi rakyat kecil ini kesusahan begitu kan. Jadi dia juga harus bersikap tegas bahwa dia juga harus memikirkan keadaan ataupun kondisi rakyat-rakyat yang di bawah begitu. Jangan naikin tunjangannya sendiri ya. Iya, jangan hanya mau enak sendiri aja gitu kan. Kalau joget-joget itu memprovokasi nggak atau gimana? Itu juga yang memprovokasi kita karena marah melihat itu. Ya, karena seharusnya ruangan paripurna yang bisa kita katakan itu adalah tempat yang sakral begitu kan. Bagaimanapun pembahasan seperti perencanaan ataupun rancangan undang-undang itu kan pasti dibahas di rapat paripurna, di ruang paripurna. Justru di sana dewan-dewan kita, perwakilan-perwakilan kita ini justru memperlihatkan cerminan yang cerminan yang tidak pantas begitu untuk diperlihatkan kepada publik. Begini loh, harusnya malu gitu kan memperhatikan. Ada empati lah. Ya, empati untuk ya ketika mungkin kalaupun kalaupun menjoget ya sedikit tidak tertutup begitu kan, agar tidak memicu panas juga kepada masyarakat secara umum begitu. Sikap lah. Iya, benar. Oke, Bang Nazir, ini saya bagus yang 12 Juli tadi itu bagus-bagus sih. Maksudnya isunya yang substansi juga, hentikan KUHP yang di aksi pertama ini, yang 12 ini benar. Juga tidak hanya isu nasional, juga ada isu daerah. Termasuk tolak tunjangan DPR, kemudian evaluasi MBG, makan gizi gratis, hapuskan Prabowo Gibran, hentikan perampasan lahan di termasuk kayak Mandalika ya. Iya, benar. Kemudian hapus rencana pembangunan Zipline dan glamping di Gunung Rinjani. Ini isu lokal juga ya. Isu lokal. Benar. Nah, itu isu nasional juga sih. Rinjani itu sudah milik dunia sudah ya. Dunia gitu kan. Iya. Kemudian PBB. Nah, ini yang di Pati yang yang heboh juga. Yang 250% pajak lah. Rakyat dicekik, kemudian DPR naikin tunjangan. Itu kayaknya sesuatu yang memang variabel yang nggak pantas juga diumbar juga ke masyarakat ya. Artinya kamu melihat aksi yang besar se-Indonesia ini apakah ini puncak kemarahan rakyat atau bentuk sesuatu yang atau agenda artinya ada yang penumpang gelap dalam gerakan itu? Ya, jadi ini adalah bagian dari dari kemarahan rakyat sebenarnya. Kita bisa benarkan bahwa ini memang adalah puncak dari kemarahan rakyat. Dari beberapa tahun kita menyampaikan aspirasi dan tidak pernah diindahkan begitu dan tidak pernah disesuaikan dengan permintaan apa yang menjadi tuntutan dari masalah regional, di masalah daerah sampai dengan masalah di nasional begitu. Dan ini juga ya seperti yang kita lihat di lapangan ya. Ini menimbulkan kecurigaan juga terusnya di saya pribadi selaku Kordom karena banyak sekali terjadinya kejanggalan di situasi lapangan. Seperti kok tiba-tiba tidak ada penjagaan yang ketat begitu kan, tidak adanya
pengecekan situasi yang secara meluas lah. Tidak seperti aksi-aksi besaran seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti sebelum-sebelumnya itu ada Omnibus Law, ada Cipta Kerja, ada kawal putusan MK. Itu justru kita tetap dikawal dari pagi sampai dengan sore, kita tetap bahkan dikawal. Malam gitu. Sebelum pas setting udah dikawal. Iya. Justru sekarang tiba-tiba kita nyampe di lokasi, jarak 15 menit, tiba-tiba sudah kebakar gitu kan. Itu yang menimbulkan kecurigaan jadinya di kita gitu kan. Ada apa ini? Apakah sudah ada yang menskemakan hal ini atau bagaimana gitu kan. Jadi makanya sekarang kita masih menginvestigasi juga kejadian yang di daerah ini ataupun di beberapa daerah ini kan pasti akan keterkaitan dengan situasi nasional. Apakah penggeraknya ini memang di nasional begitu kan sampai imbasnya itu ke beberapa daerah begitu. Siap. Gitu. Nah, oke lah, ini pembacaan politik kan bisa beragam kanan kubu A, kubu B, si ini si itu kan. Memang analisa politik kan jadi ruang tafsir apalagi dengan kondisi seperti. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan ke depan ini? Apakah berhenti di sini, kemudian dicap sekarang penjarahan, kemudian dicap perusuh dan sebagainya? Gimana sikap teman-teman ke depannya? Dan ada apalagi 1 sampai 5 September ini ada deadline katanya untuk pemerintah. Ya. Jadi kita sebenarnya untuk gerakan selanjutnya kita masih mengkonsolidasikan dulu di internal untuk memastikan bahwa tidak ada yang berkelakuan ataupun yang bertindak tidak sesuai dengan citra mahasiswa begitu. Itu yang masih kita evaluasi bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam aliansi sekarang. Jadi kita masih sedang mengevaluasi dan menyusun rencana kembali untuk bagaimana untuk langkah selanjutnya. Karena informasinya pelaku pembakaran gedung DPR ini akan segera diusut tuntas oleh Kapolda begitu. Jadi kita harus mempersiapkan bagaimana akhirnya mitigasi dan segala macamnya dan memastikan untuk teman-teman bahwa tidak ada yang berbuat yang endak-endak ataupun tidak ada yang berbuat tidak sesuai dengan instruksi dari Kordom ataupun Korlap begitu. Siap. Jadi kita penyatuan gerakan terlebih dahulu agar stigma masyarakat juga tidak melabeli gerakan mahasiswa ini anarkis begitu kan. Justru kita sebagai kaum intelektual justru memikirkan jangka panjang begitu kan. Ngapain kita mau membakar gedung begitu kan, gedung yang tidak punya salah. Justru yang harus kita ubah itu adalah sistemnya begitu kan, sistem dan juga bagaimana yang harusnya negara ini lakukan begitu kan. Kalau gedung kan ada salah gitu kan. Apalagi itu aset pajak rakyat juga kan. Iya. Besok pasti dianggarkan lagi tuh. Iya, makanya itu yang kita tidak inginkan gitu kan. Terus-terusan habis hanya karena untuk memfasilitasi mereka yang tidak pernah. Tapi menurutmu sejauh ini melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah, menurutmu gimana? Upaya dalam apa nih? Menyelesaikan persoalan ini kan secara nasional lah. Melihat upaya yang dilakukan pemerintah, menurutmu udah tepat atau kurang atau bagaimana? Saya rasa kalau untuk di nasional, terusnya di Polri, ya cukup memicu juga, memancing amarah kembali begitu kan, karena ketika ada yang menyerang ataupun yang tidak bisa kondusif, yang anarkis itu bisa ditembak. Nah itu yang cukup disayangkan. Ya ketika pada akhirnya harusnya presiden harus cepat dan harus turun tangan dengan situasi hari ini. Presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya itu harus turun begitu kan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai menimbulkan banyak terjadinya korban lagi untuk kedepannya. Karena semakin banyaknya korban itu akan memicu amarah yang makin besar lagi begitu kan, dan tidak akan pernah selesai masalah ini. Kalaupun mau mencari masalah begitu kan. Intinya jangan sampai ada korban ya. Iya, tidak ada nyawa tidak ada yang nyawa yang melayang gitu. Iya, itu hak asasi dasar manusia itu ya. Jangan sampai ada korban bertambah lagi. Di Makassar sudah 4 ya. Iya benar. Kemudian driver ojol itu termasuk gitu kan. Baik, Bang Nazir, closing statement dulu dah. Oh ya. Untuk mau apa terkait gerakan ini ke depan next seperti apa? Oh ya, untuk
sedikit pesan dari saya mungkin Bang ya. Semoga gerakan mahasiswa hari ini tetap konsisten dan tetap berjalan sesuai dengan bagaimana fungsi dari mahasiswa itu sendiri sebagai pusat kontrol, sebagai pusat perubahan, bahwa kita bisa rasakan bahwa ketika bukan mahasiswa yang menginisiasi siapa lagi begitu kan. Jadi harus mulai dari mahasiswa karena mahasiswa adalah kaum terdidik, kaum intelektual. Jadi harapan saya untuk teman-teman mahasiswa jangan takut untuk bersuara. Karena kebebasan di dalam kampus, di luar kampus itu dijamin dalam undang-undang begitu. Jadi tidak ada yang boleh menekan atau mengintervensi adanya kebebasan berpendapat itu sendiri. Teman-teman dari seni boleh mengekspresikan melalui seninya. Teman-teman jurnalis juga lewat tulisan-tulisannya gitu kan, lewat kritikan tulisan-tulisannya ataupun mural-muralnya mungkin begitu kan. Dan kita yang di eksekutif, yang di badan eksekutif ataupun BEM bersama dengan aliansi yang menyampaikan dengan suara-suara di jalan gitu. Jadi beda semua berjuang pada tujuan yang sama akhirnya untuk kesejahteraan bersama begitu. Kesejahteraan dan keadilan. Keadilan bersama begitu. Terima kasih Bang Nazir, lalu Nazir Huda. Kordum dan Ketua BEM Universitas Mataram. Benar. Terima kasih udah hadir di podcast ini, podcast Saksi Kata Tribun Lombok. Kita berharap apa yang menjadi cita-cita pergerakan ini tercapai. Kata kunci tadi, masyarakat mendapatkan rasa keadilan dan tentunya adalah kesejahteraan bersama. Kita jumpa lagi di edisi Saksi Kata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Udah, Bang.